Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang Nabi Daud alaihissalam yang tertarik dengan istri dari seorang petani hingga dirinya ingin mempersuntingnya sebagai istrinya yang ke-100. Namun apa yang terjadi? Nabi Daud kemudian mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa kelanjutannya? Simak ceritanya berikut ini. Di zaman yang sudah lama berlalu, di kerajaan yang indah dan makmur, hiduplah seorang raja yang disegani oleh rakyatnya dan dihormati oleh para menteri dan bangsawan. Raja ini adalah Nabi Daud alaihissalam, seorang pemimpin yang bijaksana dan nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun keahliannya terkenal luas, dia tetaplah seorang manusia dengan kelemahan dan kesalahan. Raja Daud memiliki segalanya yang bisa diinginkan oleh seseorang: kekuasaan, harta, dan keahlian. Namun, di balik semua itu, terdapat satu keinginan yang mengusik hatinya. Raja Daud memiliki 99 istri yang sah menurut adat dan kebiasaan, tetapi niatnya untuk memiliki 100 istri mengusik pikirannya yang tak pernah tenang. Ternyata di antara rakyatnya yang sederhana, ada seorang petani yang memiliki seorang istri yang istimewa. Istri petani ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun lebih dari itu, dia memiliki hati yang suci dan penuh cinta kasih. Kecantikan batinnya dan cintanya kepada suaminya menjadikan dia sosok yang bercahaya di tengah-tengah desa. Raja Daud dengan segala kelebihan yang dimilikinya merasa tertarik oleh istri petani tersebut. Dalam hatinya, keinginan untuk memilikinya muncul sebagai ombak di laut yang tak bisa dia kendalikan. Dia merasa ingin mempersuntingnya meskipun dia telah memiliki 99 istri. Dengan kedudukannya sebagai raja, Nabi Daud merasa bahwa keinginannya harus diwujudkan. Dia memanggil sang petani ke istananya dengan perasaan campur aduk yang tak bisa dia sembunyikan. Dengan sikap hormat, sang petani mendatangi istana, tak menyadari rencana besar yang sedang dipertimbangkan oleh raja. "Saudara, saya merasa tertarik pada istri Anda," kata Nabi Daud tanpa berbelit-belit. Sang petani terkejut mendengar kata-kata raja. Hatinya hancur dan bingung. Bagaimana mungkin dia menolak permintaan raja? Tapi dalam hatinya ada api perlawanan yang tak bisa dia padamkan. Sang petani pulang dengan hati yang berat. Istrinya adalah segalanya baginya. Cintanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Tetapi di sisi lain, ada raja yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dalam hati, dia merasa bahwa nasibnya telah ditentukan oleh kehendak raja. Namun, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada rencana manusia. Allah mendengar ratapan hati sang petani yang tak bisa merelakan istrinya diambil oleh raja. Allah merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menguji nabinya Daud. Dalam suatu malam yang gelap, dua malaikat dikirim oleh Allah ke istana Raja Daud. Mereka menyamar sebagai dua lelaki yang sedang berselisih. Mereka menghadap raja dengan masalah yang mereka anggap tak bisa terselesaikan tanpa campur tangan raja. "Ya Raja Daud, kami bersaudara. Tapi ada perselisihan di antara kami. Aku memiliki 99 ekor biri-biri, sedangkan saudaraku hanya memiliki 1. Dia meminta biri-biri milikku untuk ditambahkan pada ternaknya."
Raja Daud mendengarkan dengan seksama, memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh kedua lelaki itu. Setelah mendengar cerita mereka, Raja dengan bijaksana memberikan keputusannya. Perselisihan ini adalah tindakan yang tidak adil. Saudaramu yang memiliki 99 ekor biri-biri tidak boleh mengambil biri-biri milikmu yang satu-satunya. Setelah memberikan keputusan tersebut, Nabi Daud merasa puas dengan keahliannya. Tapi pada saat yang sama, ada rasa cemas di dalam hatinya sebagai tanda bahwa ada pelajaran yang lebih dalam yang harus dia pahami. Keesokan harinya, dalam ketenangan pagi, Nabi Daud membayangkan keputusannya. Ia merasa bahwa ada pesan yang lebih dalam yang ingin diberikan Allah padanya. Mengapa Allah harus mengirimkan dua malaikat untuk memutuskan perselisihan antara dua lelaki yang tak dikenalnya? Lalu, dalam sujud yang dalam, Nabi Daud merenungi kesalahannya. Dia memikirkan semua yang telah terjadi dan mengerti bahwa Allah sedang mengajarinya tentang keadilan, kesalahan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehendaknya. Sujudnya berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Dia bersujud dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Air matanya mengalir seperti hujan yang tak berhenti. Lututnya memar akibat lamanya sujud. Ia merasakan rasa takut yang mendalam, takut akan penghakiman Allah atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Suatu hari ketika sujudnya yang panjang dan mendalam, Allah berbicara padanya, "Hai Daud, aku telah mengampuni kesalahanmu." Tetapi Nabi Daud tidak langsung mengangkat kepalanya. Ia menunggu hingga malaikat Jibril datang sebagai tanda pengampunan yang benar-benar datang dari Allah. Pada saat itu, Nabi Daud menangkap pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Keinginan dan ambisi pribadi harus diletakkan di belakang kepentingan rakyat. Kehendak Allah lebih besar dari segalanya, dan pengampunannya adalah karunia yang tak ternilai harganya. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.